Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam Jeffrey Pah Channel. Kali ini saya akan berbagi tentang panduan bagi guru penggerak angkatan 7 untuk mengikuti seleksi tahap 2. Berdasarkan lampiran 1 Surat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan nomor 1605 garis miring B3 garis miring GT titik 03.15 garis miring 2022 tanggal 22 Juni 2022 tentang petunjuk pelaksanaan simulasi mengajar dan wawancara calon guru penggerak. A. Petunjuk umum atau seleksi simulasi mengajar. Yang pertama, pelaksanaan seleksi simulasi mengajar akan dilakukan secara daring atau online dengan aplikasi Google Meet dan tanpa dihadiri oleh murid atau peserta harus memiliki akun Google dan menggunakan browser Chrome. Seleksi simulasi mengajar akan dinilai oleh 2 asesor. Yang ketiga, peserta seleksi menyiapkan diri dengan baik untuk melakukan simulasi mengajar. Kandidat diharapkan hadir 5 menit sebelum waktu pelaksanaan seleksi simulasi mengajar yang akan diinformasikan melalui aplikasi SIM PKB. Keempat, peserta menyiapkan hal berikut untuk mengikuti seleksi simulasi mengajar sebagai berikut. A. Ruangan yang kondusif, memiliki pencahayaan yang baik, dan tersedia akses listrik dan internet. Asesor berhak menghentikan seleksi jika dilakukan di lokasi yang tidak cocok seperti di dalam angkutan umum atau tempat umum yang terlalu berisik. B. Alat dan bahan yang diperlukan untuk simulasi mengajar. Contoh, rencana pembelajaran, papan tulis kecil atau kertas putih besar, alat peraga, spidol, dan lain-lain. C. Jaringan internet yang baik dan cadangan sambungan internet. D. Komputer, laptop, atau perangkat elektronik dengan kamera video dan speaker mikrofon yang baik. E. Meletakkan komputer, laptop, perangkat elektronik yang mampu menampilkan gambar kandidat secara penuh atau seluruh badan dalam pelaksanaan simulasi dan menangkap suara dengan baik. Lihat contoh tampilan kandidat. Yang kelima, melakukan latihan panggilan video melalui Google Meet dengan orang lain untuk memeriksa kualitas suara dalam panggilan video sebelum pelaksanaan seleksi. 6. Calon peserta diharapkan berdiri saat melakukan simulasi mengajar. Berikut adalah beberapa contoh tampilan kandidat yang diharapkan dalam mengikuti seleksi simulasi mengajar secara daring. Perhatikan beberapa gambar di bawah ini. Selanjutnya, B. Petunjuk khusus pelaksanaan simulasi mengajar. Yang pertama, peserta diwajibkan memilih salah satu topik mengajar yang tersedia sesuai pelajaran dan jenjang melalui tautan berikut. 2. Topik mengajar untuk guru mata pelajaran bahasa daerah, TOTIK, dan agama bisa dipilih berdasarkan kurikulum yang dipergunakan di masing-masing sekolah atau jenjang. 3. Guru mata pelajaran bahasa asing, bahasa daerah wajib menggunakan bahasa Indonesia dan memberikan instruksi pembelajaran 80% bahasa Indonesia, 20% bahasa asing atau bahasa daerah. 4. Siapkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP untuk satu topik dan disampaikan pada durasi 10 menit dan unggah melalui portal guru berbagi di bawah ini sesuai jadwal yang ditentukan sebelum jadwal pelaksanaan seleksi simulasi mengajar. Contoh bagian-bagian RPP terlampir. 5. RPP yang diunggah mengacu pada panduan yang terdapat dalam Surat Edaran Mendikbud nomor 12 tahun 2019. RPP yang diunggah berisi tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan penilaian asesmen pembelajaran. 6. Karena pembelajaran akan berlangsung secara singkat selama 10 menit, maka peserta diharapkan berfokus pada tatap pembuka dan
inti pembelajaran dalam mengikuti seleksi simulasi mengajar. Penilaian pembelajaran wajib disiapkan oleh peserta seleksi walau tidak dilakukan dalam simulasi mengajar. Ketujuh, jadwal pelaksanaan simulasi mengajar dan tautan Google Meet akan diberikan melalui aplikasi PKB melalui dashboard seleksi simulasi mengajar. Ikutilah seleksi simulasi mengajar sesuai jadwal yang diberikan. 8. Di awal proses seleksi, asesor akan melakukan konfirmasi nama dan instansi tempat guru mengajar. 9. Lakukan simulasi mengajar selama 10 menit. 10. Lakukan simulasi mengajar seolah-olah pembelajaran dilakukan secara tatap muka di kelas tersebut. 11. Simulasi mengajar dilaksanakan bukan sebagai metode pengajaran daring, sehingga kandidat tidak bisa melakukan share screen untuk memberikan materi pembelajaran. Pada akhir sesi simulasi mengajar akan ada sesi tanya jawab dengan asesor selama maksimal 6 menit. Peserta akan menjawab beberapa pertanyaan yang akan diajukan oleh tim asesor. Simulasi mengajar akan dihentikan oleh tim seleksi atau asesor jika sudah melewati waktu pelaksanaan simulasi. Jika terjadi kendala teknis dalam pelaksanaan seleksi simulasi mengajar, silakan laporkan kepada tim pemantau atau melalui email berikut ini. Catatan, untuk link yang ada pada nomor 1 ini, nomor 4 ini, dan link email ini ada di kolom deskripsi. Silakan pemirsa sekalian langsung melihat di kolom deskripsi. Selanjutnya, C. Unsur penilaian simulasi mengajar. Kompetensi 1. Mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara aman dan nyaman, di mana guru menggunakan strategi komunikasi yang positif dan efektif melalui instruksi-instruksi yang sesuai dengan karakteristik murid, serta bagaimana kepercayaan diri guru dalam memimpin pembelajaran. Kompetensi 2. Mendesain, memandu, dan merefleksikan proses belajar mengajar yang efektif. Guru memandu pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran dan digunakannya contoh maupun alat peraga dalam memimpin pembelajaran, perencanaan penilaian pembelajaran serta hubungannya dengan tujuan pembelajaran. Kompetensi 3. Menunjukkan kebiasaan refleksi untuk pengembangan diri atau self-regulated learning. Guru melakukan refleksi diri terhadap praktik pembelajaran yang telah dilakukan. D. Format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Rencana pelaksanaan pembelajaran berikut ini. Untuk format rencana pelaksanaan pembelajaran, ada link yang sudah saya share di kolom deskripsi, Bapak Ibu tinggal mengaksesnya di sana. E. Tata cara pelaksanaan wawancara. 1. Wawancara akan dilaksanakan dengan penjadwalan yang terpisah dengan simulasi mengajar. 2. Seleksi wawancara dilakukan secara daring menggunakan aplikasi Google Meet. Jadwal dan tautan Google Meet akan tersedia melalui akun SIM PKB kandidat di dashboard seleksi wawancara. 3. Kandidat diharapkan hadir 5 menit sebelum pelaksanaan wawancara. Jika kandidat belum bisa masuk ke ruang meeting daring, mohon menunggu dan dicoba kembali. 4. Peserta mempersiapkan hal-hal berikut untuk mengikuti seleksi wawancara. A. Jaringan internet yang baik dan cadangan sambungan internet. B. Komputer, laptop dengan kamera video dan mikrofon yang baik atau perangkat elektronik, tablet atau smartphone yang dapat melakukan panggilan video. C. Bisa melakukan panggilan video dengan aplikasi Google Meet. D. Pastikan komputer, laptop, perangkat elektronik yang digunakan memiliki daya baterai yang cukup selama melakukan sesi wawancara. E. Meletakkan komputer atau perangkat elektronik yang mampu menangkap suara dan gambar kandidat dengan baik. F. Melakukan latihan panggilan video dengan orang lain untuk memeriksa kualitas suara dalam panggilan video sebelum pelaksanaan seleksi wawancara.
5. Wawancara akan berlangsung kurang lebih 60 menit, di mana kandidat akan diwawancara oleh 2 orang tim seleksi atau asesor pada saat yang bersamaan. 6. Selama wawancara, kandidat diharapkan untuk memberikan jawaban berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. 7. Jika terjadi kendala teknis dalam pelaksanaan seleksi wawancara, silakan laporkan kepada tim pemantau atau melalui email guru.penggerak@kemdikbud.go.id. Berikut adalah contoh jawaban yang diharapkan saat wawancara. Silakan Bapak Ibu baca, dan ini juga akan saya tulis atau sudah saya share di kolom deskripsi. Silakan Bapak Ibu baca. F. Daftar kompetensi kepribadian calon guru penggerak seleksi wawancara. Pertama, tujuan atau misi. Kedua, membangun hubungan yang positif. Ketiga, daya juang atau resiliensi. Keempat, inisiatif untuk mengambil tindakan. Yang kelima, pembelajaran yang berkelanjutan. Keenam, mengembangkan orang lain. Ketujuh, kematangan etika. Kedelapan, pengambilan keputusan. Ya, untuk poin F ini sudah saya share di deskripsi. Silakan Bapak Ibu akses di sana. Baik, demikian panduan bagi guru penggerak angkatan 7 untuk mengikuti seleksi tahap 2. Sekali lagi banyak selamat, tetap semangat, dan tetap mengikuti panduan dan informasi yang dikirimkan melalui akun SIM PKB kandidat. Terima kasih. Jangan lupa subscribe untuk video ini. Saya Jeffrey Pahat. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya dan tetap semangat.